Saya berikan pertanyaan atas nama Faiz Zainal di Betun, Nusa Tenggara Timur. Ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, istri saya sulit merasa bahagia dan tidak pernah terucap, aku senang dengan apa yang kamu lakukan. Padahal saya sudah berusaha membuat istri saya merasa bahagia dan senang. Apa yang saya lakukan dengan sikap istri yang seperti ini? Mohon masukan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali itu yang terjadi. Aku sudah merasa membuat istriku bahagia. Nah, itu pernyataan klasik. Ya, aku sudah merasa membuat istriku berbahagia. Ada kemungkinan ya, ada banyak hal-hal kecil yang apa ya, mungkin kadang-kadang istri nyuci piring kita pengen kita temani, istri belanja 1-2 kali dia antar. Nah, cobalah perhatikan apa. Nah, begini, salah satu hal gini, perhatikan apa yang menjadi kesukaan dan rutinitas pasangan kita. Berilah apresiasi, kalau memungkinkan ditemani, dibantu, temanilah. Itu langkah praktis. Perhatikan baik-baik apa yang menjadi rutinitas dan apa yang menjadi kesukaan pasangan kita, coba cermati, coba pahami, lalu cobalah ditemani, cobalah dipenuhi. Nah, mudah-mudahan itu akan menolong membuka pintu hubungan, ya, sehingga istri atau suami, loh, ini kok lain, ya, ini kok lain. Nah, memang harus ada yang memulai. Nah, pernyataan aku merasa sudah mencintai, nah itulah masalahnya. Kita merasa mencintai dengan persepsi dan cara kita sendiri. Ya. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Kamala di Gorontalo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana jika istri semakin lama dan semakin kesini tambah galak? Cepat marah, emosian dan ngambekan. Begitu marah, meredakannya bisa berhari-hari dan merepotkan sekali. Nah, bagaimana saya harus bersikap menurut Bapak dan Ibu? Apakah ada yang salah dengan sikap saya terhadapnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanya ada lagu Bojo Galak. Ya, biasanya karena begini, karena ketika kebutuhan emosi, kebutuhan jiwa, bukan hanya materi. Ya, oke, mungkin uang belanja cukup, uang pakaian cukup, tapi kebutuhan jiwa, kebutuhan emosi itu tidak terpenuhi kok bertahun-tahun. Seminggu tidak terpenuhi saja. Seminggu tidak terpenuhi itu rambut bisa rontok. Itu bisa kemana-mana. Nah, ada kemungkinan, Pak, ada kemungkinan bahwa jiwa dan emosi istri kita, istri Bapak itu lalu tidak terpenuhi lama, sehingga mudah sekali meledak, dan begitu meledak lama sekali. Nah, sekali lagi perhatikanlah, lalu mulailah. Ya, coba perhatikan apa yang menjadi bahasa cinta istrimu. Mungkin butuh waktu. Istri butuh dipeluk, lalu tiba-tiba kita peluk. Ngapain peluk-peluk? Tumben peluk-peluk, malah curiga. Nah, mungkin butuh waktu. Ada maunya dipeluk-peluk. Nah, enggak, ini pelukan tulus. Enggak ada maunya. Mungkin butuh waktu, butuh berkali-kali. Coba perhatikan apa yang menjadi rutinitas dan apa yang menjadi kesukaan pasangan, lalu perlahan-lahan penuhilah. Ya, kadang-kadang luka bertahun tidak bisa sembuh sehari. Ya, luka bertahun mungkin butuh penyembuhan berbulan. Ya, silakan. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Gema yang ada di Bali. Ya, Om Swastiastu. Selamat malam harmoni keluarga. Di episode sebelumnya Bapak dan Ibu pernah sampaikan bahwa cinta itu identik dengan berkorban. Namun bagaimana jika kami sudah menikah 12 tahun, namun suami tidak mau berkorban waktu untuk family time bersama saya dan anak-anak. Suami lebih mementingkan urusan pekerjaan daripada keluarga. Suami banyak kesempatan dan selalu ada waktu untuk acara-acara yang berkaitan dengan pekerjaan, tapi tidak ada waktu untuk family time bersama dengan kami. Bisakah Bapak dan Ibu berikan saya masukan akan hal ini? Terima kasih. Salah satu cara praktis begini, semua orang suka diajak bicara, membahas mengenai apa yang disukai dan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, Ibu mulailah dulu. Ini kan suami mengharap Bapak untuk memenuhi belum bisa. Ibu yang paham terlebih dahulu, Ibu yang harus memberikan. Ya, Ibu yang harus memulainya. Harus ada yang berinisiatif memulai, bukan berinisiatif menuntut.
Ya, sekali lagi harus ada yang berinisiatif memulai, memenuhi dan memberikan apresiasi dan menyukai apa yang disukai oleh pasangan kita. Harus ada yang berinisiatif, bukan menuntut. Nah, ibu bisa memulai dengan memperhatikan apa yang disukai oleh dan jadi tanggung jawab bapak. Nah, apresiasilah, lalu sukailah dan berikan sesuatu sebagai sebuah tanda penghargaan. Ya, berikan sesuatu sebagai tanda penghargaan. Lu misalkan begini, suami rajin kerja, orang kerja kan perlu pakaian kerja, perlu sabuk yang dan sebagainya. Sesekali perhatikan, lalu menabung, belikan, ayah kan kerja ini, aku belikan pakaian supaya kerjanya lebih giat, uangnya lebih banyak dan sebagainya. Ujungnya ke situ juga nih. Nah, berinisiatif bukan menuntut. Ya. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Abisar di Bandar Sri Begawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang jika waktu makan istri melayani saya dengan mengambilkan makanan, minuman dan lain sebagainya. Ya. Istri saya hanya melakukan di saat awal-awal menikah saja. Setelah itu tidak pernah lagi sampai sekarang. Ya, sama, Inilah, Pak. inilah pemicu konflik kami selama ini karena Ya. dari pihak istri Ya. ada saja jawabannya sudah capek-capek memasakkan, masih juga Ya. minta dilayani, memangnya tidak bisa ambil sendiri dan lain sebagainya. Ya, ya, Seperti ya. di rumah makan saja apa-apa minta dilayani. Ya. Itu jawaban istri. Nah, saya minta masukan dan pencerahan dari Bapak dan Ibu mengenai hal ini. Karena inilah sumber konflik kami selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah satu hal yang kita harus lakukan adalah ya memang refleks kita, insting kita itu adalah memang menuntut untuk dipenuhi. Nah, berkali-kali saya katakan begini bahwa mencintai itu artinya berkorban. Ya, berkorban ada dua hal begini. Yang pertama begini, berkorban untuk kita memberikan kepada apa yang disukai oleh pasangan. Itu korban pertama. Kita memberikan apa yang disukai oleh pasangan. Korban yang kedua adalah kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak tidak apa-apa. Jangan marah. Tidak menuntut. Ya, kita belajar ikhlas. Dalam rumah tangga itu belajar ikhlas. Saya berharap istri saya seperti itu. Karena dulu di rumah saya ayah ibu saya itu ya mungkin ibu saya ibu rumah tangga sejati. Kalau sebelah saya ini wanita karier. Ya, kalau saya ingat sekali bahwa dulu itu ibu saya itu praktis, ayah saya itu ibarat gini, tidak pernah mengambil piring dan tidak pernah mencari sendok dan garpu dan piring. Selalu tersedia sebelum dia makan, termasuk kopi di pagi hari, kopi di sore hari, itu semua disediakan oleh ibu saya. Ketika saya menikah, saya berharap begitu. Alih-alih saya mendapatkan kopi, dia buat kopi saja tidak bisa. Jadi sampai hari ini, pagi maupun sore, saya tegaskan saya buat kopi sendiri. Nah, dulu saya jengkel kesempatan. Berkorban artinya begini, melakukan apa yang disukai pasangan. Ya betul, istri udah masak, kita beri apresiasi. Udahlah, kita cari barang-barang sendiri ya. Ini makanan enak sekali ya. Nah, dan sebagainya. Lalu korban yang kedua adalah kita berkorban ya, seandainya kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu tidak apa-apa. Kita tidak harus marah-marah. Ya, saya tidak harus marah-marah dan tidak harus merasa kecewa ketika sampai hari ini pagi dan sore saya membuat kopi sendiri. Ya, daripada dibuatkan tidak enak. Demikian Mas Anton. Baik, saya pilihkan pertanyaan atas nama Ivi di Manila ya. Manila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Harmoni Keluarga. Alhamdulillah bisa kembali mendengarkan program malam hari ini setelah 2 episode absen. Aduh, ya. Saya mau bertanya bagaimana jika calon suami saya ternyata belum siap menerima kekurangan dari keluarga saya. Karena saya 3 bersaudara dan 2 saudara saya cacat fisik dan mental. Sehingga sebagai yang tertua saya mengambil tanggung jawab merawat kedua saudara saya ini
karena kondisi orang tua yang juga tidak memungkinkan untuk merawatnya secara keseluruhan. Mohon pencerahan dari Bapak dan Ibu di kesempatan malam hari ini, karena rencana tahun depan kami mau menikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau sudah serius begitu memang harus dikomunikasikan ya kepada calon suami ya. Kepada calon suami, ini loh keadaanku. Aku punya punya tanggung jawab 2 adik yang tidak mungkin aku lepas. Nah, harus dikomunikasikan, jangan sampai begitu menikah kaget, loh kok begini ya. Aku pikir ketika kamu menikah ya sudah lupakanlah saudaramu. Ya, karena itu kan tidak bisa. Jadi harus dikomunikasikan, kalau aku menikah ini ada beban. Ya, beban ini kan berarti waktu, perhatian, bahkan mungkin juga biaya uang dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu kondisinya, komunikasikan. Ya, karena menikah itu bukan hanya antar 2 pribadi. Menikah itu adalah pernikahan antara 2 keluarga. Ada budaya yang berbeda, ada situasi yang berbeda. Nah, ketika kita menikah dengan seorang, artinya ketika menikah, dalam tanda kutip, saya menikah dengan saudara-saudaranya Bu Indah, termasuk dengan semua persoalannya. Ya, ketika saya memutuskan dengan dia, menikah dengan dia, saya harus memperlengkapi diri bahwa artinya saya juga menikah dengan semua saudara-saudaranya dalam tanda kutip, dan semua persoalan yang mungkin muncul, yang sudah muncul atau yang akan muncul. Saya mendorong komunikasikan dengan terbuka, ya, lebih baik artinya apa ya? Berlambat-lambat sekarang daripada nanti ribut. Ya. Setelah menikah. Memang calonnya juga harus siap. Ya, harus siap. Situasinya begitu kan? Situasinya seperti itu. Baik, saya berikan pertanyaan atas nama Laila di Wonogiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya harus bersikap dengan suami yang seringkali membentak jika minta tolong atau butuh bantuan, tapi saya terlambat mendengarkan atau sedang mengerjakan yang lain. Saya sedang mengerjakan hal yang lain. Bagi saya menyakitkan, tapi bagi suami biasa saja dengan apa yang sikapnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah satu hal yang saya praktekkan meskipun tidak mudah adalah jangan membalas. Ya, jangan membalas. Karena begitu kita balas, lalu kita akan mendapatkan balasan yang setimpal, bahkan lebih berat. Ya, memang dalam kehidupan berkeluarga, sekali lagi, dalam kehidupan keluarga, kita tidak menikah dengan orang yang sempurna. Ya, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu situasi yang mungkin muncul. Alih-alih kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kadang-kadang malah dibentak. Atau kita mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Jangan dibalas. Ya, jangan dibalas. Kamu lakukan ini, awas ya, tinggal tunggu mainnya. Jangan dibalas. Kalau kita mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, ya sudah. Ya, kadang-kadang kita perlu yang namanya tabah. Kita perlu yang namanya ya menerima, memaafkan sebelum pasangan kita minta maaf. Jangan membalas, ya lupa saya kan dibuat kalah-kalahan, ya orang ngalah bukan berarti kalah. Ya, pada waktu yang baik, ya kita bisa komunikasikan dengan baik. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Arawinda di Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, saya mau bertanya, jika suami ada indikasi tidak setia untuk menjaga keutuhan rumah tangga, apa yang sebaiknya saya lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau situasi suami sudah begitu, bergegaslah, Bu. Ya, bergegaslah artinya dengan cepat lakukan semua tip yang tadi saya sampaikan. Ya, karena salah satu pemicu katakanlah perselingkuhan adalah ya kadang-kadang bukan begini. Kebutuhannya tidak terpenuhi. Ya, maaf kata. Ya, kadang-kadang seseorang punya pasangan yang kaya, yang menurut ukuran manusia lebih kaya, lebih pintar, lebih cantik, katakanlah begitu loh. Kadang-kadang kok dia bisa berselingkuh dengan ya maaf kata, mungkin yang menurut manusia lebih rendah. Tapi yang ini dia mendapatkan penghargaan, mendapatkan pengakuan,
pengakuan, mendapatkan perhatian. Nah, kadang-kadang begitu. Jadi ibu harus bergegas ya. Salah satu kebutuhan pria itu adalah perhatian, ya, perhatian, penghargaan. Ya, pria itu tidak suka dibantah dan tidak suka dibentak, ya Bu Ida ya. Ya, tidak suka dibantah, tidak suka dibentak. Nah, dia akan mencari lalu perempuan yang lemah lembut ya. Ya, jadi ibu bergegas nih. Ibu harus bergegas. Ya, jangan sampai terlambat. Ya, silakan Pak. Baik, satu pertanyaan lagi Mas ya, karena kita tinggal 2 menit. Ya, satu pertanyaan baik, lagi. Saya berikan yang terakhir pertanyaan atas nama Halina di Pamanukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin lama saya menikah, semakin lama juga suami jarang menjamah dan menyentuh. Jika saya yang mulai, suami marah dan langsung bilang, wanita kok agresif, tidak. Kalau tidak disentuh dan kata-kata lainnya. Padahal saya sudah merindukan sentuhan-sentuhan dan jamah dari suami, wujud cintanya sama seperti dulu. Nah, menurut Bapak dan Ibu, apa yang sebaiknya saya lakukan? Karena jujur di pikiran saya terlintas ada dorongan selingkuh dengan pria lain hanya supaya bisa dipeluk dan dijamah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau ada pikiran yang melintas, segeralah diusir. Ya, cari sapu lalu digebuk itu pikirannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah begini, salah satu kebutuhan suami atau pria itu adalah kebutuhan emosional. Tadi kan begini, dia tidak suka dibantah, dia suka diperhatikan, ya dia suka dipuji, ya dia punya ego. Nah, cobalah penuhi itu, ya, penuhi kebutuhan jiwa dan penuhi kebutuhan egonya. Dia akan merasa senang dan dia akan merasa tenang, ya. Dia akan senang dengan perempuan yang bisa memenuhi kebutuhan jiwanya dan kebutuhan egonya. Ibu lakukanlah itu ya, niscaya akan segera dijamah. Baik, itu kata dijamah. Ya, itu penutup ya, kata jamah. Terima kasih Pak Jamida untuk pencerahannya. Ya. Terima kasih Pak Anton, terima kasih program Harmoni Keluarga berada di kesempatan malam hari, dan dengarkan kembali program Harmoni Keluarga di minggu yang akan datang. Minggu depan ya. Hari Kamis tanggal 17 Maret 2022. Terima kasih buat kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.